kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, barangkali kalian pernah menemukan bangunan yang disebut dengan candi. Nah, candi ini adalah bangunan yang dibangun pada waktu zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, bagaimana sih keadaan kondisi ekonomi pemerintahan pada waktu zaman kerajaan Hindu-Buddha tersebut? Nah, lebih jelasnya nanti akan dipaparkan. Untuk kerajaan yang pertama yang dibahas adalah kerajaan Kutai. Mengapa kerajaan Kutai? Karena kerajaan Kutai adalah kerajaan yang pertama di Indonesia. Nah, kerajaan Kutai sistem pemerintahannya bagaimana? Nah, kerajaan Kutai ini sistem pemerintahannya dipengaruhi oleh bangsa lain, dikarenakan sering melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain. Nah, ini juga dijelaskan ya dalam beberapa para ahli. Itu karena ditemukannya kemiripan dari segi huruf di dalam prasasti Yupa sama dengan prasasti yang ada di India. Jadi huruf yang ada di prasasti Yupa itu mirip dengan huruf yang ada di prasasti yang ada di India. Sehingga para ahli itu menyimpulkan bahwasanya sistem pemerintahan dari kerajaan Kutai ini pasti memiliki kemiripan dengan sistem pemerintahan yang ada di India. Kemudian untuk bentuk sistem pemerintahannya, kerajaan Kutai pasti memiliki bentuk sistem monarki karena dipimpin oleh seorang raja. Jadi kekuasaan tertinggi atas rakyat itu dipimpin oleh seorang raja. Dan dalam proses pergantian raja itu pasti prosesnya sifatnya turun-menurun secara keturunan. Kemudian untuk raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. Pertama ada Kudunga. Nah, Kudunga ini adalah seorang pendiri dari kerajaan Kutai. Pada awalnya, kedudukan Kudunga itu hanya seorang kepala suku. Kemudian, dia mengubah kedudukan dari Kutai ini menjadi sebuah kerajaan dan mengangkat dia sendiri menjadi seorang raja. Dan kemudian proses pergantian rajanya secara turun-menurun. Kedua ada Aswawarman. Aswawarman ini adalah anak dari Kudunga. Nah, prasasti Yupa pernah menjelaskan mengenai Aswawarman. Aswawarman menurut prasasti Yupa adalah raja yang cakap dan kuat. Karena pada masa pemerintahan Aswawarman itu kekuasaan Kutai mengalami kekuasaan yang sangat pesat. Nah, ini ditandai dengan adanya upacara Asmaweda. Upacara Asmaweda ini adalah upacara ritual melepas kuda sebagai pertanda batas wilayah kekuasaan. Ketiga ada Mulawarman. Mulawarman adalah putra dari Aswawarman. Ia membawa kerajaan Kutai pada puncak kejayaan. Raja Mulawarman terkenal karena dermawan. Ini dibentuk dan ditandai dengan adanya bangunan suci yang dibangun pada masa pemerintahan Mulawarman. Nah, bangunan itu adalah bertujuan untuk menyembah Dewa Trimurti yang disebut dengan bangunan Waprakeswara. Berikutnya adalah sistem perekonomian pada masa kerajaan Kutai. Nah, perekonomiannya pada masa kerajaan Kutai tidak terlepas dari perdagangan dan pertanian. Ini dibuktikan dengan ditemukannya arca-arca di Sungai Mahakam di Sumatera ya oleh para ahli. Nah, disimpulkan sehingga kerajaan Kutai ini sudah terjadi hubungan antara Kutai dan India karena arca yang ditemukannya ini hampir mirip dengan arca yang ada di India. Nah, kemudian ditemukannya prasasti Muarakaman juga yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman juga pernah memberikan 2000 ekor sapi kepada para Brahmana untuk suatu upacara peribadatan. Nah, ini membuktikan bahwasanya kerajaan Kutai itu sangat maju
dalam peternakan dan pertanian. Berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Sistem pemerintahannya untuk Kerajaan Tarumanegara, pertama, sistemnya itu pasti monarki ya, dipimpin oleh seorang raja, dengan kekuasaan tertinggi itu pasti dipegang oleh raja ya. Dan kebijakan urusan ekonomi ataupun politik pasti dipegang oleh raja. Nah, bukti dari Kerajaan Tarumanegara salah satunya adalah Prasasti Tugu yang menjelaskan bahwa kepemimpinan Raja Purnawarman ini berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya dengan membangun sungai untuk irigasi dan mencegah banjir. Nah, di upaya untuk mencegah banjir itu sebenarnya dari zaman kerajaan juga sudah ada, terutama pada waktu zaman Tarumanegara. Bukti lain ditemukannya Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti dari Pasir Muara. Nah, prasasti Pasir Muara ini menjelaskan bahwasanya telah terjadi pengembalian pemerintahan dari Kerajaan Tarumanegara ke Kerajaan Sunda. Nah, pada waktu tahun 536 Masehi. Nah, Kerajaan Tarumanegara juga sering mengadakan hubungan dengan bangsa lain. Salah satunya, menurut berdasarkan berita Cina, Kerajaan Tarumanegara itu beberapa kali mengirim utusan ke Cina pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, sistem pemerintahannya untuk membuat rakyat Sriwijaya itu patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Sriwijaya, maka pada masa Kerajaan Sriwijaya itu dikeluarkan suatu peraturan yang bahwasanya bagi yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi kutukan. Nah, itu buktinya terdapat dalam prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Batu. Nah, sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya itu dilakukan langsung oleh seorang raja sebagai pemimpin rakyat. Nah, untuk
daerah taklukan yang ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya itu diutus suatu perwakilan dari pihak raja. Berikutnya, untuk kontrol kekuasaan juga dilakukan melalui kekuatan militer. Sesuai disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit. Nah, menurut Prasasti Kedukan Bukit, Dapunda yang Srijayanasa yang merupakan pendiri dari kerajaan Sriwijaya itu pernah memimpin pasukan sebanyak 2000 untuk menaklukkan suatu wilayah yang namanya Matezal. Nah, perluasan kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu pernah mau sampai ke wilayah Semenanjung Malaya dan juga Tanah Genting Rak. Nah, tujuannya untuk menguasai wilayah tersebut untuk memperkuat posisi kerajaan Sriwijaya di jalur perdagangan Asia Tenggara. Selanjutnya, untuk sistem perekonomian dari Kerajaan Sriwijaya, karena memiliki letak geografis yang strategis, nah maka Kerajaan Sriwijaya ini ya mengalami perekonomian yang sangat baik ya, karena letak geografisnya itu berada di tengah jalur perdagangan antara India dan Cina serta Selat Malaka. Nah, ini menjadikan aktivitas perdagangan Kerajaan Sriwijaya itu sangat ramai, bahkan menjadi jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal juga sering singgah di Sriwijaya, dan singgahnya juga harus membayar pajak kepada Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini adalah jalur perdagangan dari Kerajaan Sriwijaya. Untuk pusat Kerajaan Sriwijaya ini berada di wilayah Jambi dan juga Palembang. Untuk pusat kerajaan luarnya itu ada di Angkor, ya, tepatnya di Kamboja, Pulau sekarang. Untuk kota penting ada di wilayah Sunda Kelapa. Untuk wilayah di luar kekuasaan Sriwijaya itu bahkan sampai ke wilayah Tanjung Pura atau Brunei, ya. Dan untuk komoditi yang didagangkan oleh Kerajaan Sriwijaya untuk ekspornya ada cengkeh, emas, gading, kapulaga, kapur barus, kayu gaharu, pala, dan timah. Dan untuk yang impornya yang masuk ke Kerajaan Sriwijaya ada kain katun, kain sutra, dan porselen. Yang keempat ada Kerajaan Majapahit. Nah, itu sistem pemerintahannya. Berdirinya Majapahit itu dikarenakan ada suatu peristiwa, yaitu runtuhnya Kerajaan Singasari. Nah, Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh seorang Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singasari yang terakhir, yaitu Kertanegara. Nah, untuk sistem pemerintahannya itu sama ya, yaitu monarki. Jadi raja memiliki otoritas politik tertinggi. Dan dalam menjalankan tugas, raja ini dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Seperti yang pertama, ada Lakrian Mahamantri Katrini yang dijabat Putra Raja. Yang kedua, ada Lakrian Mantri
Ripakira Kiran atau Dewan Menteri ya. Yang ketiga ada Dharma Diaksa, itu adalah para pejabat hukum. Yang keempat adalah Dharma Upapati atau para pejabat agama. Atau bisa saja ya, dalam nama menteri ini yang sering digunakan dalam pemerintahan sekarang itu bisa saja diambil dari pada waktu zaman kerajaan Majapahit. Kemudian untuk kekuasaan Majapahit mengalami kemajuan pesat ketika Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang berupaya mempersatukan seluruh Nusantara dalam kekuasaan Majapahit, sehingga kekuasaan Majapahit ini sangat luas sampai seluruh Nusantara. Nah, ini adalah peta wilayah kekuasaan Majapahit ya. Untuk ibu kota dari Kerajaan Majapahit itu berada di wilayah Daha dan juga berdekatan dengan pelabuhan Ujung Galuh. Untuk negeri bawahan Majapahit itu luas bahkan sampai ke wilayah Sunda ya, Jawa Barat. Kemudian untuk jangkauan ekspedisi armada lautnya, Majapahit itu juga sangat luas bahkan sampai mencapai Laut Cina Selatan. Berikutnya, sistem perekonomian untuk Kerajaan Majapahit karena memiliki letak geografis yang sangat strategis ya, yang berada di dekat Sungai Berantas dan juga pelabuhan Ujung Galuh, maka Kerajaan Majapahit itu mengembangkan mata pencarian, pertanian dan perdagangan. Untuk pertanian dari Kerajaan Majapahit itu memiliki irigasi yang sudah maju, sehingga hasil pertanian dari Kerajaan Majapahit itu sangat baik. Nah, untuk perdagangan Majapahit itu sangat pesat, terutama ketika Mahapati Gajah Mada itu mewujudkan Sumpah Amukti Palapanya dengan menguasai wilayah kekuasaan yang sangat luas, bahkan sampai ke wilayah Nusantara, sehingga juga membuat perdagangan Majapahit juga sangat pesat. Kerajaan Majapahit juga mempunyai uang ini merupakan uang logam campuran perak, timah hitam dan juga tembaga.